Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Setia Pambayuning Tias dari Prodi PLB Pendidikan Luar Biasa kelas 4B. Hari ini saya akan membahas tentang permasalahan pendidikan anak dengan masalah sosial. Dengan memenuhi tugas dari pengampu Ibu Sugihartati SPD MPD. Dalam pembahasan ini saya akan membahas tentang beberapa topik permasalahan. Yang pertama, konsep pendidikan anak dengan masalah sosial. Konsep masalah sosial ini semua orang pernah merasakan yang namanya masalah. Dengan adanya masalah itu, semua orang bisa mengambil hikmah dari semua permasalahan itu. Dengan adanya masalah, kita dapat belajar dengan hikmah dengan masalah tersebut. Masalah sosial tersebut dengan adanya tidak sesuaian unsur-unsur kebudayaan tersebut. Pada dasarnya, masalah sosial itu berkaitan dengan nilai norma sosial dalam lingkungan masyarakat. Dalam masyarakat sosial dibedakan menjadi 3 bentuk. 1. Manifest social problem, yaitu masalah sosial yang muncul akibat ketimpangan antara nilai norma sosial yang ada di lingkungan sosial. Tetapi masyarakat masih bisa mampu mengatasi masalah tersebut. Kedua, latent social problem menunjukkan adanya masalah sosial akibat ketimpangan nilai sosial, tetapi masyarakat sudah tidak mampu atau mencegah masalah tersebut. Tujuan penyandang masalah sosial: 1. Meningkatkan aksesibilitas penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial dasar. 2. Meningkatkan kualitas hidup PMKS dan kelompok rentan lainnya. 3. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan secara dalam kelembagaan dan berkelanjutan. 4. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam pencegahan dan menangani kesejahteraan sosial. 5. Meningkatkan kesadaran dan wawasan sosial dalam perumusan kebijakan publik. 6. Meningkatkan kualitas manajemen masyarakat pelayanan kesejahteraan sosial. Manfaat
pendidikan penyandang sosial adalah 1. Mengurangi kemiskinan. 2. Penghasilan lebih tinggi. 3. Menawarkan kesadaran atau kesejahteraan masyarakat. 4. Kesehatan. 5. Ketertambahan pertumbuhan ekonomi. 6. Mengurangi tindak kejahatan. 7. Manfaat lingkungan. 8. Mengurangi kekerasan berbasis gender. 9. Mengurangi pernikahan dini. Topik yang kedua, gejala faktor penyebab anak bermasalah sosial. Gejala sosialnya adalah tanda-tanda alamat tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat. Masyarakat atau hal yang berkaitan dengan pergaulan yang terlalu bebas dan aktivitas di dalam lingkungan, faktor dalam garis besar budaya, dan faktor struktural. Faktor penyebab. 1. Kurangnya perhatian terhadap orang tua, ayah dan ibu. Salahnya memilih teman. 2. Pengaruh media massa. 4. Berharap untuk mencoba. 5. Inginkan kebebasan. 6. Perasaan dalam diri. 7. Kurangnya pendidikan agama. Topik yang ketiga membahas tentang akibat anak penyandang sosial. Akibat secara pribadi, bagi masyarakat, dan bagi pemerintah. Yang pertama, secara pribadi. 1. Perkelahian secara pergaulan, bertindak kriminal. 3. Dibully oleh keluarga. 4. Kekerasan seksual, pelecehan, dan yang lain. 5. Rawannya kecelakaan lalu lintas. 6. Rawannya pengedaran obat-obatan terlarang, contoh narkoba, narkotika. 7. Perkembangan emosi sosial yang tidak normal. 8. Disaksikan oleh teman-teman yang lainnya. 9. Kesehatan mereka yang cenderung rendah. Dan 10. Tidak bisanya mereka yang kurang konsentrasi. 11. Rawannya penyakit menular. Dan yang sekarang untuk masyarakat, mengganggu ketertiban umum.
seringnya membuat keributan. 3. Tidak mau mengikuti pelajaran di dalam masyarakat atau norma. 4. Masyarakat menjadi tidak nyaman dengan keadaan seperti itu. 5. Mengganggunya ketenangan masyarakat. Sekarang bagi pemerintah. 1. Mengganggu ketertiban umum. Mengganggu ketertiban kota, seringnya membuat keributan. 3. Seringnya mereka membuat perubahan keindahan kota seperti coret-coret dan perilaku yang tidak baik. Dan 4. Ditunggangi oleh seseorang yang berkaitan dengan masalah politik. Selanjutnya 5. Jarangnya mereka mau mengikuti pelajaran. Dan 6. Tidak dipungkiri, inilah problem pemerintah yang utama. Mereka tidak memiliki identitas yang jelas. Lanjut ke materi keempat, yaitu jenis-jenis anak penyandang masalah sosial, penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Pengertiannya dan faktor penyebab. Penyalahgunaan psikotropika yang tidak wajar, tidak berdasarkan petunjuk dan ketentuan medis dan dokter. Biasanya penyalahgunaan narkoba itu tidak dengan resep dokter, akan berbeda-beda dengan kesenangan mereka masing-masing. Biasanya pengguna narkoba akan memilih cara seperti dengan cara menghisap rokok. Yang kedua, dengan cara menelan, dimakan atau dihisap. Yang ketiga, dengan cara disuntik menggunakan jarum suntik. Dan keempat, menggores tubuh, dimasukkan obatnya ke dalam tubuh. Penyalahgunaan narkotika biasanya untuk menenangkan pikiran dari segala bentuk kepenatan atau kesepian seseorang
agar lupa dengan masalahnya. Menurut anggapan, dengan masalah narkoba dapat menghilangkan konflik batin antara mereka. Pemakaian narkoba dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu faktor diri. 1. Keinginan menghilangkan rasa sakit dan mengatasi kelelahan. Keinginan meningkatkan semangat dan kegairahan kerja dan kepercayaan diri. Selanjutnya, keinginan untuk melepaskan diri dari kepenatan hidup. 4. Untuk mengatasi kesepian, kesenjangan hidup, menginginkan rasa kesenangan dalam dirinya. 5. Keinginan diterimanya oleh kelompok tertentu. 6. Memiliki kepribadian yang lemah, labil, dan kelainan diri. Selanjutnya yang ke-7, menjawab rasa ingin tahu, mencoba hal baru, merasakan hal baru. Yang ke-8, dia merasa dikucilkan, tidak dihargai, tidak dicintai. Dan ke-9, tidak kemampuan penyesuaian diri terhadap lingkungannya. 10. Ketidaktahuan seseorang terhadap bahaya narkoba itu. Yang selanjutnya, bagi lingkungan. Pertama, bagi keluarga yang kurang perhatian, kurangnya kasih sayang dari keluarga. Lingkungan keluarga yang kurang peka biasanya mengakibatkan kurangnya pengawasan, kurang harmonisnya keluarga, tidak patuh hukum, dan tidak patuh pada norma agama. Lemahnya disiplin, tata tertib, dan lemahnya keamanan dari lingkungan pendidikan, kerja, atau yang lain. Yang kelima, pergaulan kelompok yang tidak sehat. 6. Peraturan undang-undang yang tidak jera melanggar tindakan narkoba tersebut. Yang ke-7, lemahnya penegakan hukum yang terkait. Dan 8, kurangnya penyuluhan terhadap bahayanya apa itu narkoba dari lingkungan masyarakat dan media massa. 9. Pandangan yang keliru bahwa narkoba itu hanyalah masalah pemerintah saja. Dan 10, kurangnya fasilitas bagi korban narkoba tersebut. Faktor-faktor narkoba. 1. Narkoba sangat mudah diperoleh dan dibeli. Harga narkoba semakin murah dan terjangkau di masyarakat.
Tiga, narkoba sangat beragam berbagai jenis, cara pemakaiannya dan kemasannya. Yang keempat, modus obral tindak pidana narkoba semakin sulit untuk diungkap oleh penegak hukum. 5. Diperkirakan banyaknya laboratorium yang belum diungkap oleh pihak yang terkait. 6. Sulitnya terungkapnya kejahatan narkoba dan pencucian uang yang membantu perdagangan dengan jalur narkoba. Yang ketujuh, semakin mudahnya akses internet yang memberikan informasi dan tutorial cara pembuatan narkoba. Bisnis narkoba yang lumayan besar. Dan selanjutnya 9, perdagangan narkoba itu dikendalikan oleh mafia narkoba yang kuat dan profesional. Dan 10, bahan dasar narkoba beredar bebas di masyarakat. Akibat penyalahgunaan narkoba. Depresi dan penyalahgunaan narkoba. Pembicaraan menjadi kacau. 3, tidak bisa mengendalikan diri. Menjadi seorang pemabuk. 4, jika pemakaiannya terlambat mengakibatkan seseorang merasa kedinginan, nafas sulit bernapas, denyut nadi mulai melemah, bisa mengakibatkan fatal terhadap seseorang, bisa menyebabkan kematian. Dan kelima, jika tidak menggunakan narkoba bisa menjadi gelisah, susah tidur, tertawa sendiri, kacau pikirannya, hingga menyebabkan kematian. Stimulan bagi pemakai. 1. Ini akan menjadi lebih bergairah kepada yang pemakai, menimbulkan kebahagiaan bagi pemakai, nafsu makan menjadi hilang. 4. Jika kelebihan pemakaian bisa mengakibatkan kegelisahan, suhu badan yang naik, pikiran kacau, dan menyebabkan kematian. Jika terputus memakai bisa mengakibatkan badan lesu, malas, tidur terlalu lama, depresi, tidak bisa mengendalikan diri, dan halusinasi. Membahas tentang halusinasi, itu seseorang suka berkhayal, tidak memiliki
gambaran masa depan, ruang dan waktu, overdosis, dan kematian. Sekarang alasan menggunakan dan memakai narkoba psikotropika itu biasanya untuk mencoba, terus kurangnya percaya diri, biasanya akhirnya menjadi ketergantungan, pergaulan, pengaruh lingkungan, tekanan pada kelompok sebaya, dipaksa, diancam, dijebak, dan akhirnya terjerumus ke dalam narkoba itu. Dan selanjutnya ke materi kelima, anak yang berpenyakitan khusus TBC, kusta, dan lain-lain. Pengertiannya, anak yang menderita sakit lebih dari 2 minggu atau lebih dari beberapa bulan dan bahkan sampai bertahun-tahun. Biasanya jenis penyakit ini yang diderita oleh anak-anak dengan tempo yang cukup lama, antara lain 1. TBC, tuberkulosis, 2. lepra atau kusta, yang ketiga hepatitis, yang keempat lupus. Sekarang jenis-jenis anak yang berpenyakit yang memerlukan layanan khusus. Untuk anak-anak yang berpenyakit khusus, pendidikan dan layanan khusus, pendidik tentang kebutuhan pendidikan bagi mereka, sebab kalau anak-anak ini terus belajar secara reguler, biasanya mereka akan mengalami kesulitan. Dengan adanya pendidikan layanan khusus, anak-anak bisa belajar di rumah sakit, di rumah, dan dari pihak keluarga. Yang kemudian faktor penyebabnya, TBC biasanya diakibatkan oleh bakteri atau kuman. Kalau lepra atau kusta biasanya juga diakibatkan oleh bakteri dan kuman. Hepatitis diakibatkan oleh virus. Kalau lupus diakibatkan oleh kelainan darah. Yang terakhir, topik yang ke-6, HIV dan HIV/AIDS. Pengertian HIV adalah Human Immunodeficiency Virus, adalah virus yang menyerang dan merusak kekebalan tubuh dengan menginfeksi sel-sel 4, sel darah putih, sel limfatik, semakin banyaknya
sel C4 yang hancur mengakibatkan kekebalan tubuh semakin melemah, sehingga rentan untuk seseorang mengakibatkan berbagai penyakit. AIDS, kumpulan beberapa penyakit, kumpulan gejala yang mengakibatkan kekebalan tubuh menurun, yang dimana itu dibentuk oleh ketika kita lahir. HIV/AIDS itu bila kita terinfeksi HIV akan menyebabkan AIDS dan akan mengganggu kemampuan tubuh untuk melawan infeksi. Jenis-jenis anak berpenyakit yang memerlukan layanan khusus. Orang yang mudah terkena penyakit atau rentan yang kena penyakit HIV/AIDS: 1. Remaja dan generasi muda. 2. Anak perempuan dan anak wanita muda. 3. Penduduk yang sering berpindah-pindah. Yang keempat, pemakai narkoba. Yang kelima, pekerja seks komersial dan para pelanggannya. 6. Waria dan kelompok-kelompoknya. 7. Anak jalanan, pekerja anak, dan anak-anak yang putus sekolah. Faktor-faktor penyebab HIV dan HIV/AIDS biasanya itu terjadi paling banyak melalui hubungan seks yang oral, hubungan seks yang lain tanpa pengaman, dan itu menyebabkan bisa ibu ke anaknya dalam proses kehamilan, menyusui, itu bisa terjadi penyebaran faktor HIV/AIDS di ibu ke anak. Tentunya itu bisa melalui jarum suntik yang berpindah-pindah. Seseorang yang terinfeksi HIV dapat menularkan ke orang lain dan bisa beberapa hari dan beberapa minggu dia bisa tertular. Penyakit ini semua orang bisa mengalami penyakit ini, HIV/AIDS. Cuma ada yang beberapa orang yang rentan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.